Bagaimana sih kita ngejaga hati? Yang pertama, asupannya yang benar, makanannya yang halal, yang masuk ke mulut halal, enggak sesuatu yang haram. Jika yang haram masuk, pasti akan menjadi sirkulasi darah yang tidak baik, yang akan menempel di dalam hati. Maka tingkahnya tuh akan jadi nggak baik tuh. Tangannya kadang suka zalim, ngambil hak orang lain. Tuh kayak koruptor no. Kan begitu tuh. Kebanyakan makan duit yang haram, maka masa bodoh. Orang mau lihat yang mana aja, pokoknya duit yang ada di depan mata, rezeki ada saya, yaitu punya saya. Mau dia orang itu ngerasa terzalimi atau enggak, masa bodoh. Yang penting gimana caranya saya kenyang, saya kaya, kan begitu. Tapi kalau seseorang yang asupannya baik, maka semuanya akan baik. Saya mau tanya, kita hidup di dunia ini susah atau senang? Susah atau senang hidup di dunia? Ini ada satu kisah. Ini orang dari kecil hidupnya susah, kaya enggak, rezeki enggak punya, ibadahnya rajin luar biasa. Dimasukkan, diperintah oleh Allah, masukkan tangannya, jarinya, ujung jarinya ke dalam pintu surga. Lalu ditanya, wahai hambaku, apakah kau pernah merasa susah kehidupanmu di dunia? Apa jawaban hamba tersebut? Wallahi, aku tidak pernah merasakan susah. Cuman karena ujung surga, surganya ini di ujung jarinya tuh dia rasain, cicipin. Lewat ujung jari dia ngerasain kebahagiaan dan kesenangan, walaupun kehidupannya susah di dunia. Ada orang di dunia hidupnya senang, kaya, senang, nggak pernah susah. Dikasih unjuk, satu telunjuk ini ujungnya dimasukin ke dalam neraka. Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, apakah kau pernah senang hidup di dunia? Jawabannya apa? Wallahi, aku tidak pernah merasakan kesenangan kehidupan di dunia, melainkan kesusahan. Fungsi hati akan membawa hidup kita, jasad kita, untuk dekat kepada Allah. Bagaimana baik buruk hati kita. Makanya jangan ngaku cinta Nabi kalau kita tuh nggak pernah sholawat kepada Nabi. Bagaimana cara hati itu bisa terpaut dengan Allah? Deketin dong hati kita dengan Nabi. Ada orang yang hidupnya maksiat, yang kalau kita bilang banyak orang yang maling, yang rampok, yang orang ahli maksiat lah kalau kita lihat. Mereka berani untuk berbuat maksiat, aku yakin karena di dalam hatinya nggak ada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dalam hatinya ada Nabi, pasti dia akan selamat. Semua tingkah lakunya akan menjadi baik. Saya perkataan dari Habib Gures. Habib Gures ini guru yang luar biasa buat saya, orang tua yang luar biasa. Saya jalan-jalan keliling-keliling pondok. Habib tanya, Ki, murid ada berapa? Banyak, Habib. Santri-santriwati ada berapa? Banyak, Habib. Saya nggak pernah berharap mereka menjadi orang yang alim, orang yang pintar. Saya nggak. Saya berharap banyak santri-santriwati yang keluar dari pondok ini menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Saya tanya, seberapa penting sih, Bib, kesolehan? Solehnya seseorang, solehannya seseorang untuk di dalam kehidupan. Beliau mengatakan, tidak akan seseorang menjadi soleh jika orang tersebut tidak menerima ilmu dengan hati yang ikhlas. Kita kan harapan setiap kali doa pengen jadi anak yang soleh-soleh, salehah. Di dalam doa juga diajari, Rabbi habli minas salih. Orang yang selalu dekat dengan Allah, orang yang patuh apa yang dikatakan oleh Allah, wajibnya kita jalani. Yang jauh, yang harus dijauhkan, kita jauhkan. Kadang kita ini suka pukul rata, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Apapun yang ada di hadapan kita, semua kita ambil. Mau nanti kita syukur kah? Mau enggak syukur? Mau jauh dari Allah kah? Ini nggak ada urusan buat kita. Tapi saya banyak ambil pelajaran dari guru saya, Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Bahru. Saya mungkin pernah bicara di Cihideng ini, saya pernah jalan dari ini, saya lagi ngomongin hati. Inilah hati guru saya. Inilah hatinya Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Bahru. Saya bilang sama Habib, waktu awal jalan, dari mulai Sampora sampai Cirendang, saya didiemin. Duduk di mobil,
Habib Gures yang bawa mobil. Saya nggak berani. Saya belum pernah bisa bawa mobil saat itu. Saya duduk di samping Habib. Saya senderan. Saya kurang ajar. Saya nggak senderan. Pinggang pedes. Saya pegang tas Habib. Saya nggak sender. Berusaha untuk tidak menyender. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari guru. Saya nggak berani untuk letakkan badan saya. Sampai di Cirendang, Habib dorong saya. Sender Ki, biar nyaman katanya. Saya nyender. Alhamdulillah dalam hati saya. Rifki tahu nggak dari tadi saya nggak ajak ngobrol Rifki. Nggak tahu Habib. Habib kenapa? Habib ada beban, Habib ada pikiran. Habib bilang, setengah dari pikiran saya fokus ke jalan, kata Habib. Setengah pikiran saya lagi, saya mikirin gimana santrinya, gimana keluarganya, gimana anak-anaknya, gimana di dalam kehidupannya, semua terfikir oleh Habib Gures. Saya yang namanya murid, pengen dong ngehibur guru, betul nggak? Pengen kan kita kalaupun jadi murid, pengen hibur guru, pengen banget. Saya tanya sama Habib, Habib kayaknya butuh refreshing, saya bilang. Ya udah Habib kita jalan-jalan yuk. Habib mau kemana? Habib suka gunung atau laut? Dan ini jawaban yang nggak pernah terbesit di dalam setiap hati manusia. Di dalam pikiran pun nggak ada. Apa jawaban Habib Gures? Beliau mengatakan, saya nggak butuh refreshing Rifki. Saya butuh taufik hidayah dari Allah agar menjadi manusia yang tenang menjalankan kehidupan. Ternyata taufik hidayah dari Allah ini besar harapan bagi setiap hamba. Begitu Habib jawab, gak berani saya ngomong lagi. Saya cuma berpikir kapan saya keluar lisan saya. Tatkala ditanya oleh jamaah, Habib, yuk kita refreshing, mau ke laut apa mau ke gunung? Pasti saya jawab. Antara dua pilihan ini pasti saya jawab. Dan gak mungkin saya jawab, ya, saya gak butuh refreshing, saya butuh taufik hidayah dari Allah. Ternyata yang membuat lisan ini keluar yang dibutuhkan adalah hati yang kita jauh lebih buruk.